Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah kita semua ke masjid di hari ini, hari Jumat, hari yang penuh dengan kemuliaan, untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala kemudahan, kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang akidah al-Islamiyah, akidah golongan yang selamat yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh pembahasannya berlandaskan dalil atau nas dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karya Al-Imam Syekh Al-Hafidh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Kita masih membicarakan pertanyaan yang ke-53, yaitu tentang contoh-contoh al-asma al-husna di dalam Al-Quran. Ya, kita sampai di halaman ke-65. Di ayat yang kedua, yaitu An-Nisa ayat yang pertama. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga di halaman ke-65. Di antara contoh Asmaul Husna di dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala di antara Asmaul Husnanya Al-Wakil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Apa makna al-wakil? Dijelaskan oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab beliau Syarah Al-Asma Al-Husna fi Daw'il Kitab was Sunnah. Fa huwa subhanahu al-mutawalli li tadbiri khalqihi bi'ilmihi wa kamali qudratihi wa shumuli hikmatihi alladhi tawalla awliya'ah fayassarahum lil yusra wa jannabahum lil usra wa kafahumul umur. Makna al-wakil, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindung, pengatur makhluknya, ya, al-mutawalli li tadbiri khalqih, dialah yang menjadi pelindung pengaturan makhluknya dengan ilmunya, dengan kesempurnaan kudrahnya dan kesempurnaan hikmahnya. Alladzi tawalla awliya'ah, yang memberikan perlindungan kepada wali-walinya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi. Fayassarahum lil yusra, Allah mudahkan mereka untuk jalan kemudahan. Wa jannabahum al usra, Allah jauhkan mereka dari kesulitan. Wa kafahumul umur, dan Allah jaga mereka dalam segala perkara.
Faman ittakhadhahu wakilan kafahu, maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, maka dialah Allah yang memberikan kecukupan padanya. Ya, ism atau asmaul husna al-wakil ini jamaah sekalian memotivasi diri kita untuk bersikap bergantung kepada yang maha kuasa dalam segala urusan, baik di dalam mencari rizki, ya, mendapatkan kesehatan, memohon perlindungan, ingin selamat dari mara bahaya dan sebagainya. Maka kita ingat di antara asmaul husna Allah adalah al-wakil, dialah yang maha pelindung. Kemudian di ayat yang berikutnya, di antara asmaul husna Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasib. Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasib. Ya. Wa kafa billahi hasiba, ya, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas atas persaksian tersebut. Ya, kita perhatikan syarah global ya dari makna al-hasib. Dijelaskan wal hasibu, ya, makna al-hasib yang pertama al-kafi lil ibad jami' ma ahammahum min amri dinihim wa dunyahum min husulil manafi' wa daf'il madar. Dialah Allah yang memberikan kecukupan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya. Jami' ma ahammahum min amri dinihim, ya, segala apa yang mereka inginkan, segala apa yang mereka pentingkan, ya, baik dalam urusan agama mereka maupun dunia mereka, min husulil manafi' wa daf'il madar, ya, baik untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Ini makna yang pertama, al-hasib, yang memberikan kecukupan kepada hambanya segala apa yang mereka inginkan atau pentingkan dalam urusan agama mereka, dunia mereka, baik untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Makna yang kedua, al-hasib ini maknanya lebih khusus, ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada hambanya yang bertakwa, yang bertawakal kepadanya kifayatan khassah, ya, dengan kecukupan yang khusus. Apa yang menjadi maslahat baginya, baik urusan dunia maupun agamanya. Yang terakhir, yang ketiga, di antara makna kandungan al-hasib, huwallazi yahfaz a'mal ibadih, dialah Allah yang memelihara amalan hamba-hambanya. Ya, dialah Allah yang memelihara amalan hamba-hambanya, min khairin wa syarrin, ya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Wa yuhasibahum, ya, dan nantinya mereka akan dihisab. Dengan kata lain, dan nantinya Allah akan menghisab mereka. Ya. In khairan fa khairun, ya, kalau yang dia amalkan kebaikan, dia akan mendapati balasannya adalah kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau keburukan, keburukanlah yang dia dapatkan nantinya. Ini makna yang ketiga dari al-hasib. Ya, maka bagaimana cara kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecukupan darinya? Ya, dijelaskan oleh beliau, bihasabi ma qama bihi min mutaba'atir rasul,
Ini kembalinya kepada sikap mutabaahnya seorang hamba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Ditambah qiyamuhu bi'ubudiyatillahi ta'ala, sikapnya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kepada dua hal, ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah, yang kedua mutabaahnya. Kalau kita kepingin mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecukupan darinya. Baik, kemudian yang berikutnya di antara al-asmaul husna jamaah sekalian adalah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-85, di mana Allah berfirman, Allahu ala kulli syai'in muqita. Allahu ala kulli syai'in muqita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu muqita. Nah, apa makna muqita di sini jemaah sekalian? Ya, makna muqita Al-muqit, qala Allah Ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, fa huwa subhanahu alladhi awsala ila kulli mawjud ma bihi yaqtad wa awsala ilaiha arzaqaha wa sarrafaha kaifa yasha bihikmatihi wa hamdihi. Al-muqit adalah dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan kepada segala yang ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada segala yang ada kebutuhan mereka. Untuk yaktad. Ya, yaktad ini bahasa sederhananya untuk bisa makan dan minum. Wa awsala ilaiha arzaqaha, dan yang memudahkan sampainya rizki-rizki tersebut, ya, baik kepada kita, kepada hewan yang ada di sekitar kita, segala yang ada, sampainya rizki yang memudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sarrafaha kaifa yasha, dan dialah yang, ya, meragamkan, ya, yang memberikan, menganugerahkan rizki tersebut kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Ya, yang kita perhatikan ada orang yang misalnya dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sedang dan ada yang di bawah itu. Inilah yang Maha mengatur Allah Subhanahu wa taala. Bihikmatihi wa hamdih, ya, dengan hikmahnya dan pujiannya. Ya. Ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu muqita. Ya, mana muqita di sini? Ada yang menafsirkan muqtadira, maha mampu. Ada yang menafsirkan muqita, maha menyaksikan. Wa haqiqatuhu qa'iman 'alaihi yahfazuhu wa yuqituhu. Ya, dan makna hakikinya adalah kembali kepada bahwasanya Allah memelihara makhluknya dan memberikan kemudahan rizki kepada mereka. Ya, di sini disebutkan, ya, kalau merujuk kepada Qamus Al-Muhit, ya, ada qamus namanya Al-Muhit. Ya, Al-Muqit Al-Hafidh lisyai'. Al-Muqit yang memelihara sesuatu. Wasyahid lahu, yang menyaksikannya. Wal muqtadir, yang maha mampu. Kalladzi yu'ti kulla ahadin qutahu, yang memberikan kepada segala sesuatu apa yang dia butuhkan, ya, berupa makanan maupun minuman, kemudahan rizkinya. Ya, di sini disebutkan tafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya,
bahwasanya muqit muqtadiran au mujazian, ya, yang maha mampu atau yang maha membalasi. Ya, adapun Mujahid, ya, muridnya Ibnu Abbas menafsirkan syahidan, yang menyaksikan. Berkata Qatadah hafizan, yang maha memelihara. Ada pula yang mengatakan ala kulli hayawanin muqita. Ya, maksudnya memberikan kepada segala sesuatu dari makhluknya al-qut ilaihi, ya, kemudahan rizkinya. Ya, nah. Ada pula yang mengatakan al-muqit ar-raziq. Al-muqit maksudnya adalah ar-raziq, yang maha memberikan rizki. Ada pula yang mengatakan muqit likulli insanin biqadri amalih. Ya, bergantung kepada amalan dari manusia tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita perhatikan muqit ini lebih kepada apa? Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba-hambanya apa yang dia butuhkan berupa rizki. Ya, jadi kita berusaha bekerja, mencari nafkah dan seterusnya, pada akhirnya yang memudahkan datangnya rizki siapa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muqit. Nah. Kemudian dalam surah Fussilat ayat yang ke-53. Ya. Fussilat ayat yang ke-53 Allah berfirman, annahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya dia Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, di sini ada Asmaul Husna Asy-Syahid, yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, kita perhatikan makna dari Asy-Syahid. Al-Muttali' ala jami'il asya, yang maha menyaksikan segala sesuatu. Yang maha menyaksikan segala sesuatu. Sami'a jami'al aswat, dialah Allah yang maha mendengar segala suara. Khafiyaha wa jaliyaha, baik yang samar maupun yang jelas. Wa absara jami'al mawjudat, dan dialah Allah yang maha memperhatikan, maha melihat segala yang ada. Daqiqaha wa jalilaha, baik yang begitu kecil, begitu samar maupun yang begitu tampak. Saghiraha wa kabiraha, yang kecil maupun yang besar. Wa ahata ilmuhu bikulli syai', dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Alladzi syahida li'ibadih, yang maha menyaksikan hamba-hambanya dan apa yang mereka perbuat. Ya, di sini ada nukilan, ya, dari ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya Asmaul Husna Ar-Raqib dan Asy-Syahid ini ada kesamaan. Ar-Raqib sama apa? Asy-Syahid itu ada kesamaan. Bahwasanya Ar-Raqib dan Asy-Syahid keduanya menunjukkan peliputan. Ya. Keduanya menunjukkan peliputan, maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala bil masmu'ah, terhadap segala sesuatu yang didengar. Wa basaruhu bil mubsirat, dan pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang terlihat. Wa ilmuhu bi jami'il ma'lumat, dan ilmunya Allah terhadap segala sesuatu yang diketahui, yang samar maupun yang tampak. Nah, kemudian yang setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala muhit, meliputi atau maha meliputi segala sesuatu.
Maha meliputi bagaimana maksudnya? Ahata bikulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Kekuasaannya, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa qahra, dan Allah menundukkan segala sesuatu. Qad ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat, ya, ilmunya Allah yang maha luas meliputi segala yang diketahui oleh hamba-hambanya maksudnya. Ya, Allah maha tahu apa yang diketahui oleh makhluknya, dan Allah maha luas ilmunya. Wa basarahu bi jami'il mubsirat, dan pandangan Allah meliputi segala yang terlihat. Ya. Wa sam'ahu bi jami'il masmu'at, dan sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar segala yang didengar. Wa nafidat masyiatuhu wa qudratuhu bi jami'il mawjudat, ya, dan terlaksanalah, ya, kehendaknya dan kudrahnya terhadap segala sesuatu yang ada. Rahmat Allah meliputi penduduk bumi dan penduduk langit. Wa qahara bi'izzatihi kulla makhluk, dan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dia menundukkan setiap makhluknya. Wa danat lahu jami'ul asya, dan terhina kepadanya segala sesuatu. Ya, ini Al-Muhit yang maha meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga, firman Allah Azza wa Jal, huwal awwal, dialah yang awal, wal akhir, dialah yang akhir, wal zahir, dialah yang zahir, wal batin, dialah yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Nah, dijelaskan bahwasanya al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, jamaah sekalian, hadhil asma' al-arba'ah, 4 al-asma'ul husna tadi, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam salah satu hadis di mana beliau menjelaskan bahwasanya, ya Allah, antal awwal, engkaulah yang awal, falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu pun sebelummu. Al-awwal, yaitu bahwasanya tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, dialah Allah yang akhir, falaisa ba'daka syai', tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa anta zahir, falaisa fawqaka syai', engkaulah yang zahir, tidak ada di atasmu ya Allah sesuatu apapun. Wa antal batin, falaisa dunaka syai', engkaulah al-batin, maksudnya tidak ada sesuatu di bawahmu sesuatu apapun. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Dzikir wad Du'a wat Taubah wal Istighfar. Ya. Ya, sampai akhir hadis. Ya. Ya, di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam fassara kulla ismin bi ma'nahul 'azim, menafsirkan setiap al-asmaul husna yang 4 tersebut dengan makna yang begitu agung. Fal awwal yadullu ala anna kullama siwahu hadits. Nama Allah al-awwal, asmaul husna al-awwal, menunjukkan bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah hadits, adanya itu baru. Adanya itu hadits baru, dulunya enggak ada lalu ada. Itu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah al-awwal, hadits kain ba'da an lam yakun, ya. Jadi seluruh makhluk itu adanya baru. Dulu tidak ada, kemudian ada. Wa yujibu lil 'abdi an yalhadha fadla rabbih fi kulli ni'matin diniyah aw dunyawiyah idis sabab wal musabbib minhu ta'ala. Ya, dari nama Allah Azza wa Jal yang Maha Agung al-awwal ini menjadikan seorang hamba, kata beliau, ya, untuk
memperhatikan ya anugerah ilahiyah dalam segala nikmat, baik yang sifatnya agama maupun dunia, karena dialah yang memudahkan datangnya sebab tersebut dan memudahkan tercapainya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-akhir, menunjukkan ala annahu huwal ghayah, bahwasanya Allah lah, dia adalah al-ghayah, tujuan kita, tempat bergantungnya seluruh makhluk, yata'allahuha, yang mana makhluk kita sebagai hambanya menyembah kepadanya, berharap kepadanya, takut kepadanya, dan kita sampaikan seluruh permohonan-permohonan kita. Kemudian yang ketiga, al-zahir, yang menunjukkan azamati sifatih, kemahabesaran sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-batin, menunjukkan ittila'ihi ala as-sarair, Allah Subhanahu wa ta'ala maha memperhatikan segala yang sifatnya rahasia, segala yang ada dalam lubuk hati, segala yang samar, segala yang tidak tampak dari segala sesuatu, Allah maha memperhatikannya. Ya. Kemudian di akhir ayat, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya, di sini ada Asmaul Husna Al-Alim. Ya, Al-Alim ini berkaitan dengan Al-Khabir. Ya, Al-Alim maksudnya al-muhitu ilmuhu bikulli syai', ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Baik itu bil wajibat wal mumtani'at wal mumkinat. Ya. Fa ya'lam ta'ala nafsahul karimah wa nu'utahu al-muqaddasah wa awsafahu al-'azimah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, jemaah sekalian, ya, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian di bagian akhir ya dari pertanyaan ini, Syekh Hafidz menutup dengan beberapa al-asma'ul husna dari surah Al-Hasyr ayat yang ke-23 sampai ke-24, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Huwallah, dialah Allah. Ya, ini Allah, lafdzul jalalah, lafaz yang menunjukkan kemuliaan. Lafdzul jalalah, ya, kita lihat tafsiran dari lafdzul jalalah ini sama sekalian. Wallahu azza wa jalla huwal ma'luh al-ma'bud. Allah maksudnya dialah yang disembah, diibadahi. Dzul uluhiyati wal ubudiyah, dialah Allah yang maha memiliki al-uluhiyah wal ubudiyah atas makhluknya. Lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyah, karena Allah memiliki sifat-sifat uluhiyah yang merupakan sifat kesempurnaan. Ya. Waqad taqaddama anna hadzal isim tarji ilaihi jami'ul asma, dan dari nama lafdzul jalalah Allah kembalilah seluruh asmaul husna yang lainnya. Ya, Ar-Rahman termasuk asma'illah. Ya. Wa hakadha wa la yuqal Allah min asma'ir rahman wa hakadha fi jamil asma' wasmullahi ta'ala wal jami' li jami' ma'anil asma'il husna. Nah, lafdzul jalalah Allah, ya, terkandung di dalamnya seluruh makna-makna al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Saya ulangi, kata beliau, lafdzul jalalah Allah mencakup
seluruh makna-makna seluruh al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya, ini beliau menukil dari kitab Bada'i' al-Fawaid Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, inilah yang kita ucapkan dalam salat-salat kita, Allahu Akbar. Ya Allah yang maha besar. Ya, kita ucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha memiliki segala sesuatu, yang maha kuasa, dan dialah yang maha mengawasi hamba-hambanya. Kemudian la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Al-Malik. Nah, di sini ada Asmaul Husna juga, Al-Malik. Ya, ada Al-Malik. Ya, ada Al-Malik, ada Malikul Mulki. Ya, ini semuanya Asmaul Husna. Kalau dalam ayat ini Al-Malik, dialah yang maha merajai. Dialah yang maha merajai. Fahuwal mausuf bi sifatil mulk. Ya, dialah Allah yang disifati dengan sifat kerajaan. Wahia sifatul azamati wal kibriya, sifat kebesaran, keagungan dan kesombongan. Wal qahr wat tadbir, dialah yang maha menundukkan, maha mengatur segala sesuatu secara mutlak pada makhluknya dalam segala perkara dan balasannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ya sangat mencintai, sangat suka kalau ada seorang hamba yang tawadu, dan Allah tidak suka kalau ada seorang hamba yang menyombongkan dirinya atau tinggi hati. Walahu jami'ul alam al-ulwi was-sufli, dialah Allah yang maha memiliki seluruh alam, baik yang al-ulwi maupun yang as-sufli. Kulluhum abid, semua adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha memiliki kerajaan langit dan bumi, dan dialah yang maha memiliki segala sesuatu. Ya, sehingga kita jamaah sekalian hidup di bumi ini diatur oleh yang maha merajai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal di mana? Di bumi. Bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan kita, maka kita harus taat kepadanya. Allah yang memiliki diri kita, yang menganugerahkan kehidupan. Karena itu sudah sangat layak kalau kita sebagai seorang hamba taat, tunduk, sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, kita bukan orang yang bisa melakukan segala yang kita inginkan. Ya, ada yang maha mengawasi, ada yang ngatur. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ ada larangan, di situ ada perintah, di situ ada halal, ada haram, dan seterusnya. Allah yang memiliki syariatnya, dan kepadanya lah kita menyembah. Kepada Nabi SAW kita mengikuti sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi nanti di akhirat Allah begitu tampak kemaharajaannya, Maliki Yaumiddin, yang maha merajai, yang maha memiliki hari pembalasan. Karena di saat itulah tidak ada yang mengaku menjadi raja, tidak ada yang mengaku memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Al-Quddus, ya, Al-Quddus yang maha suci. Ya. Ya. Maksud dari Al-Quddus jamaah sekalian, ma'nahuma mutaqariban, ya, dijelaskan bahwasanya Asmaul Husna Al-Quddus dan As-Salam itu berdekatan. Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha sejahtera. Maknanya keduanya berdekatan. Fa innal Quddus ma'khudhun min qaddasa bi ma'na nazzahahu wa ab'adahu 'anis su' ma'al ijlal wa ta'dhim wassalam. Ma'khudhun min as-salamah fa huwa subhanahu ta'ala as-salim min mumathalati ahadin min khalqihi wa min an-naqsi wa min kulli ma yunafi kamalah fa huwa al-muqaddas. Dialah Allah yang disucikan, yang diagungkan, yang disucikan dari segala sesuatu yang tidak baik. As-salim min mumathalati ahadin, ya,
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengannya sesuatu pun dari makhluknya. Ya. Nah, jadi Al-Quddus yang maha suci. Kemudian As-Salam yang maha sejahtera. Ya. Al-Mu'min yang maha mengaruniakan keamanan. Al-Muhaimin yang maha memelihara. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Jabbar yang maha kuasa. Al-Mutakabbir yang maha memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian di ayat yang berikutnya disebutkan juga beberapa al-asmaul husna. Huwallahul khaliq. Dialah Allah yang maha menciptakan. Ya, segala sesuatu yang ada adalah ciptaannya. Al-Bari, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengadakan. Al-Musawwir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha membentuk rupa. Lahul asmaul husna, yang mempunyai nama-nama yang indah, yang paling baik. Ya. Dan ayat-ayat lainnya. Ya, ini beberapa contoh jamaah sekalian dari al-asmaul husna yang terambil dari Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian di pertanyaan yang berikutnya, beliau memberikan pertanyaan, ma mithalul asma'il husna minas sunnah. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Ma mithalul asma'il husna minas sunnah. Ya, apa contoh al-asma'ul husna dari as-sunnah, yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallahul azim. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Dialah Allah Al-Azim. Ini termasuk asmaul husna. Al-Halim, yang maha penyabar, yang maha santun. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Rabbus samawati wal ard. Ya, Ar-Rabb juga termasuk dari al-asmaul husna. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya langit-langit dan bumi. Rabbul arsyil azim, dan Rabbnya arasy yang agung. Ya, hadis ini disebutkan riwayatnya Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Ya, kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya badi'as samawati wal ard, wahai zat yang maha hidup, yang maha memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan, ya badi'as samawati wal ard, wahai zat yang badi'. Badi' itu maksudnya menciptakan tapi tidak ada contoh sebelumnya. Wahai yang maha menciptakan langit-langit dan bumi padahal tidak ada contoh sebelumnya. Itu apa? Badi'. Ya, kalau makhluk biasanya akan membuat sesuatu ada contoh sebelumnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dan kita lihat begitu luasnya langit, begitu indahnya bumi, siapa yang siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bismillah. Ini termasuk zikir pagi dan sore ya. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un. Ya, dengan menyebut nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, tidak di bumi, tidak pula di langit. Wa huwas samiul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Saya ulangi, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini juga ada asmaul husna, as-sami' dan juga al-alim. Kemudian
kita tambahkan satu lagi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya, dialah Allah yang maha mengetahui al-ghaib, yang lahir, yang tidak tampak, wasyahadah maupun yang tampak. Ya, dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang tampak. Fatiras samawati wal ard, dialah yang maha menciptakan langit-langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malikah, dialah Allah yang maha, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya segala sesuatu. Rabbnya segala sesuatu dan penguasanya. Ya, di sini hadisnya jamaah sekalian disebutkan lengkapnya dalam footnote. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Ya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Nah, kita cukupkan dahulu ya sampai di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman ke-67. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya dari hadis-hadis yang lainnya, dan setelah selesai insyaallah dari pertanyaan yang ke-54 ini kita akan rincikan ya insyaallah taala seluruh al-asmaul husna yang 99 tersebut dari keterangan para ulama biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dan disampaikan oleh Syekh memberikan ya tambahan keilmuan bagi kita dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang takut kepadanya, yang selalu beribadah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.